Salah beli tiket kereta, pria ini dicaci kondektur. Satu ucapan bikin kondektur terdiam. Diceritakan, sebut saja namanya Nina dan bekerja sebagai seorang kondektur. Suatu hari, ia sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa tiket para penumpang kereta api. Ia kemudian menghampiri seorang pria parubaya yang terlihat sangat lusuh. Sebut saja namanya Pak Edi. "Mana tiketnya, Pak?" tanya Nina kepada Pak Edi. Pak Edi pun terlihat panik dan langsung memeriksa seluruh kantong bajunya, tapi tidak juga menemukan tiket miliknya. "Itu yang Bapak pegang dengan erat tiket apa, Pak?" tanya Nina kembali. Nina kemudian melihat tiket tersebut dan barulah diketahui kalau ternyata tiket yang dibeli Pak Edi adalah tiket untuk anak-anak. "Apakah Bapak penyandang disabilitas?" tanya Nina. Pak Edi pun langsung menjawab, "Iya, saya adalah penyandang disabilitas. Tidak masalah kan kalau saya membeli tiket anak-anak, toh harganya sama. Tapi mengapa Bapak tidak membeli tiket khusus penyandang cacat? Mana surat keterangan penyandang cacat milik Bapak?" ucap Nina. "Maaf Mbak, saya ini orang miskin dan tidak punya biaya untuk mengurus surat seperti itu. Saat membeli tiket, petugas loket juga meminta hal yang sama. Tapi karena tidak memiliki surat tersebut, jadi terpaksa saya membeli tiket khusus anak-anak," jawab Pak Edi. Nina pun kembali bertanya, "Kalau Bapak tidak punya surat pernyataan penyandang cacat, bagaimana saya percaya kalau Bapak adalah penumpang berkebutuhan khusus?" Pak Edi pun bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Sampai akhirnya ia pun kemudian melepas sepatu kanannya dan terlihat kalau Pak Edi tidak memiliki jari kaki. "Aku butuh surat pernyataan resmi dengan stempel," ucap Nina kembali. Pak Edi pun menjelaskan kalau ia mengalami kecelakaan saat bekerja hingga membuatnya harus kehilangan jari kaki kanan dan menjadi cacat. Sementara atasannya lari dari tanggung jawab sehingga Pak Edi tidak memiliki uang yang cukup. Untuk pulang ke kampung halamannya saja ia harus meminjam uang dari teman-teman kantornya. Meski sudah menjelaskan demikian, namun Nina tetap saja mendesak Pak Edi untuk memberikan surat pernyataan resmi. "Aku tidak melakukan kecurangan. Harga tiket untuk anak-anak dan penyandang cacat itu sama. Tolong kalian berbaik hati dan mengerti pada kondisiku ini," pinta Pak Edi. Nina kemudian memanggil atasannya untuk membuat keputusan, dan ternyata sang atasan juga mengatakan kalau Pak Edi seharusnya tetap membeli tiket harga normal kalau tidak ada surat pernyataan resmi penyandang cacat. Pak Edi kemudian diminta untuk membayar kekurangannya, tapi ia sudah tidak memiliki uang lagi. Akhirnya petugas pun meminta Pak Edi untuk melakukan pekerjaan sosial, yaitu membantu membersihkan toilet. Pak Edi kembali mencoba meminta pengertian dari kondektur, namun kondektur dan bahkan penumpang lainnya juga ikut-ikutan memaksa Pak Edi untuk mengeluarkan surat pernyataan. "Kami hanya percaya surat resmi, Pak. Kami tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang kami lihat. Bapak bisa saja pura-pura cacat," ucap Nina kembali. Tak disangka, tiba-tiba salah seorang penumpang, sebut saja namanya Pak Hendra, yang sepertinya sudah tidak tahan melihat situasi tersebut, akhirnya angkat bicara. "Anda ini laki-laki atau bukan? Kalau Anda laki-laki, coba sekarang buktikan kalau Anda adalah laki-laki. Buktikan pada kami kalau kamu laki-laki," ucap Pak Hendra kepada Nina. Mendengar kata-kata Pak Hendra demikian, seketika semua orang pun terdiam. "Melihat penampilanku yang begini gagah dan suaraku yang begitu rendah, aku sudah pasti laki-laki. Mana mungkin aku pria jadi-jadian," jawab atasan Nina. "Maaf, saya baru percaya Anda laki-laki kalau ada bukti. Saya tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang saya lihat," balas Pak Hendra. "Aku bukan laki-laki. Sekarang katakan apa masalah Anda? Mengapa Anda ikut campur?" tanya Nina. "Iya, kamu memang bukan laki-laki, tapi kamu juga bukan manusia," balas Pak Hendra kembali. Nina pun langsung emosi dan mengatakan kalau dirinya tentu saja manusia. "Kamu manusia? Baiklah, kamu punya surat pernyataan gak apa yang menyatakan kalau kamu adalah manusia?" tanya Pak Hendra. Mendengar kata-kata Pak Hendra demikian, Nina dan atasannya pun seketika terdiam dan langsung pergi begitu saja. Pak Edi sendiri hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pak Hendra. Pak Edi sungguh terharu. Ternyata di dunia ini masih ada orang baik dan begitu pengertian dan peduli kepada orang lain. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar.